Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah AMR Official yang sama-sama kami banggakan dan kami hormati. Bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah AMR Official yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Kali ini tepat saya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang saat ini berada di pinggiran Pandan Cerita. Dengan waktu yang santai ini, saya ingin memberikan satu ungkapan nasihat dari ulama-ulama kita yang menjadi iktibar dalam kehidupan kita, baik yang mendengarkan, terkhusus bagi juga saya yang menyampaikan. Kali ini saya mengutip dalam kitab Fiqhun Nafis yang ditulis Al-Imam Dr. Yahya Ibrahim bin Yahya. Beliau mengatakan min akhlaqil jahil, di antara perilaku yang buruk itu adalah al-ijabatu qabla ay yasma'a, menjawab sebelum dia mendengarkan penjelasan yang dibicarakan. Hari ini kita suka mendengarkan atau suka membicarakan cerita yang harus didengarkan oleh orang lain, tapi kita tidak mau mendengarkan cerita orang lain. Dan ketika orang bercerita, etika yang buruk itu adalah suka menjawab dan memotong-motong cerita orang yang sebelum menuntaskan ceritanya. Ini perlu kita robah dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya etika yang baik adalah mendengarkan penjelasan orang lain baru kita berkomentar. Hari ini terlalu banyak kita berkomentar, tak peduli dengan penjelasan orang lain. Makanya ciri-ciri orang yang seperti ini, kata beliau, qad takunu kasratul kalami an syai'in wasilatal ikhfafi syai'. Orang yang berbicara terlalu banyak tentang sesuatu itu merupakan cara dia menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Makanya banyak hari ini kita yang kita tidak bertanya dia bercerita. Yang semua orang cerita, dia punya cerita. Orang cerita politik, dia ahli politik. Orang cerita perkebunan, dia punya kebun. Orang cerita kedokteran, dialah ahli kesehatan. Semua yang dibicarakan orang lain sanggup dia respon. Bahkan ketika berbicara persoalan yang bukan ahlinya, seakan-akan dialah yang paling mantap dan paling bagus dalam menyampaikan berita itu. Salah satu nasihat yang kedua dari Abu Darda. Kata beliau apa? Abu Darda berpesan kepada saya dan kita semua, ansib ujunaika min fika fa innama ju'ula laka ujunan isnatani wa famun wahid litasma aktsara mimma taqulu. Jadikanlah telingamu lebih baik dari lisanmu. Alasannya kenapa? Karena kamu telah diberi dua telinga satu mulut, bertujuan banyak mendengar, sedikit berkomentar. Hari ini banyak orang suka mendengar, suka berkomentar, tapi tak suka menjadi pendengar. Hadirin jamaah AMR Official yang sama-sama kami hormati. Yang kedua adalah wal mu'aradatu qabla ay yafhama. Protes sebelum tahu persoalan. Kalau tadi suka memotong-motong pembicaraan orang lain sebelum dijelaskan, hari ini suka protes yang tidak tahu persoalannya. Makanya kalau kita tahu persoalan itu buruk, lalu kita tidak terima dengan data-data yang kita punya, silahkan protes. Tapi kalau protes yang tidak tahu persoalannya, lalu kita masuk dalam ruang lingkup persoalan itu, itulah ciri-ciri perilaku yang buruk. Kenapa? Kita ikut campur yang bukan urusan kita. Kita suka mencampuri yang urusan orang lain, bahkan urusan kita sendiri belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Maka hal inilah pesan Ali bin Abi Thalib. Hina sakat ahlul haq anil batil, tawaham ahlul batili annahum ala haqqin.
Ketika orang yang benar itu diam tentang kebatilan, maka orang-orang yang batil menganggap dia bahwa mereka adalah orang yang benar. Maka ketika kebatilan itu sudah kita lihat, memang nyata kebatilan itu dilakukan, lalu kita akan bergerak melakukan protes agar mereka meninggalkan kebatilan itu. Tapi ketika kita diam melihat kebatilan, maka mereka yang berbuat batil itu merasa merekalah yang benar. Tapi hari ini rawan. Di mana rawannya? Kita protes. Maka yang tukang protes dalam persoalan masalah, dia yang dijadikan menjadi tersangka. Bahkan orang yang melakukan kesalahan itu bebas dengan seenaknya. Makanya hari ini jaga-jagalah lisan kita memprotes dalam suatu persoalan yang bukan mungkin di ruang lingkup keahlian kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada saatnya kita diam, yang diam itu menjadi jawaban yang terbaik yang kita lakukan. Sumtuka waqta fauzik siqah. Diammu saat dalam kemenanganmu itu bentuk percaya diri. Diammu dalam kejayaanmu itu bentuk percaya diri. Tapi ketika kau mengumbar-ngumbar kejayaanmu, mengumbar-ngumbar prestasimu, disitulah letak keraguan dalam pribadimu. Sumtuka waqta amalika ibda'un. Diammu saat engkau beramal itulah yang asli. Jadi diam dalam keramaian belum tentu bentuk asli kita dalam beramal kebaikan. Alasannya kenapa? Bisa-bisa dalam keramaian kita menunjukkan kebaikan kita biar dianggap kita mengharap pujian. Tapi hakikat diam yang beramal itu adalah diam dalam kesendirian. Maka seorang ulama sufi menyebutkan dalam ungkapan ini, saya kutip dalam kitab Hillatul Aulia, orang yang murni iman dan amalnya, dia mampu menangis dalam kesendirian, lalu dia tak menampakkan amalnya dalam keramaian. Hari ini kita terbalik, terlalu banyak menampakkan amal kita dalam keramaian, tapi sulit kita muhasabah dalam kesendirian. Sumtuka waqta sakhriyatihim tarfa. Diammu saat mereka membulimu, mencemoohmu adalah mengangkat derajatmu. Kenapa? Karena kalau kita jawab, makanya ada ungkapan Ibnu Abbas juga, wala tamariyanna halima wala tamariyanna safiha. Jangan kau membuat masalah kepada orang yang baik, dan jangan kau mencari masalah kepada orang yang bodoh. Alasannya kenapa? Ibnu Abbas menjawab, kalau kau mencari masalah kepada orang yang baik, kau akan kalah. Tapi kalau kau mencari masalah kepada orang bodoh, kau yang dicemooh, kau yang dicela. Kenapa? Kalau kata orang kita, orang Medan dengan bahasa pasarannya, kenapa kau lawani orang gila? Kalau kau lawani orang gila, ikutlah kau gila kayak dia. Itulah bahasa kita. Maka kalau kita lawan orang yang membuli kita, orang-orang yang menjatuhkan kehormatan kita, dengan jawaban diam, mungkin kita akan semakin sadar dan orang akan tahu siapa yang salah dalam kebenaran itu yang disampaikan. Walaupun dia satu saat menyampaikan kesalahan orang lain itu mengharap pembenaran dan pembelaan terhadap orang lain yang menilainya. Makanya diam itu bukan berarti kalah. Lihatlah anjing. Anjing itu semakin menggonggong semakin jadi permainan. Tapi singa, dia tak bicara, dia tak bergerak. Diamnya ditakuti. Sumtuka waqtan nasihatin nas laka adab. Diammu saat dinasihati, menerima nasihat, itulah bentuk etika. Hari ini banyak kita diberikan nasihat, kadangkala di depan kita dia terima, tapi di belakang kita dia caci maki kita. Di depan kita dia nampak terhormat, tapi di belakang kita dia berikan ucapan-ucapan yang menjatuhkan kehormatan kita. Bahkan merasa dia dinasihati, merasa dia ingin dijatuhkan, padahal nasihat itulah memberikan solusi kebaikan. Sumtuka waqta hajanik sabrun wa ihtisabul ajri. Diammu saat dukamu adalah bentuk kesabaran dan bernilai pahala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah bentuk diam yang mendatangkan kebaikan, yang harus diam juga, yang tidak pernah protes dalam persoalan yang tidak kita tahu persoalan itu bagaimana sebenarnya. Yang terakhir adalah wal hukmu bima la ya'lam, menilai orang yang tidak diketahui tentang sesuatu dari diri orang itu. Hari ini kita banyak menilai orang dari luarnya, tapi tak tahu kita sifat dalamnya. Banyak kita orang menilai dengan pujiannya, tapi tak tahu kita faktanya dia mencelanya. Muhammad Ibrahim mengatakan dalam sebuah ungkapannya, banyak hari ini orang bermuka dua. Alasannya kenapa? Kam min sadiqin wudduhu bilisani, kha'unun bi zuhril ghaibi la yatajamman, yudahikuni uzban idza laqitu. Berapa banyak saudaraku, temanku, ketika bertemu denganku, dia memujiku.
lalu dia menyanjungku. Ketika bertemu denganku, dia takjub kepadaku dan memuji-mujiku. Tapi ketika dia berpisah denganku, dia mencelaku dan menghinaku dan bahkan menjatuhkanku. Makanya menilai seseorang bukan hanya penampilannya, menilai seseorang bukan karena ungkapan kata-kata mutiaranya yang mungkin selalu ditulisnya dalam status FB-nya, status WA-nya, status Instagram-nya. Tapi menilai seseorang itu adalah tindakannya, dari mana dia melakukan, dari mana dia membuktikan segala yang dia ungkapkan dan ucapkan sesuai dengan tindakannya. Maka hari ini a'rif akhaka bi fi'lika wala bi lisanik. Maka kenali saudaramu, kenali sahabatmu bukan dari lisannya, tapi kenali dia dengan perhatiannya. Mudah-mudahan jangan salah menilai orang lain. Kalau kita terlihat terpuji dengan pakaian kita yang nampak suci, hakikatnya kita berlumur dosa. Cuma Allah sayang, Allah masih menutup aib kita semua. Itulah yang dikatakan suatu ungkapan Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, "Lau kana lil khotoya rihun la aftaduhan nas wa lam yatajalasu." Seandainya setiap manusia berbuat dosa, tercium bau dalam tubuhnya, maka orang akan terbongkar rahasianya dan orang takkan mau duduk di sampingnya. Mudah-mudahan saya yang berlumur dosa dan kita semua yang banyak melakukan kesalahan, maka ketika kesalahan itu terlihat dalam diri seseorang, biarlah orang yang menilainya. Tapi mudah-mudahan Allah masih menutupi kesalahan kita. Jangan sampai kita mengharap penilaian orang lain, ternyata Allah menilai itu buruk dalam diri kita. Itulah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, la yarzu 'abdun illa rabbah. Jangan kau terlalu banyak berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Kalau kau berharap kepada manusia dengan pujiannya, kau berusaha menyanjungnya, bahkan menutup keburukannya di depan kawan-kawannya. Tapi kau berusaha baik di hadapan Allah, maka orang lain pun membuka kesalahanmu. Karena orang belum tahu siapa kau pribadi yang baik dalam diri pandangan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.